Eh, Pak Santoso, Pak Alex, dan Kang Diki, boleh ya di bagian ini karena saya terbatas waktu kita sedikit singkat-singkat begitu, karena saya ingin mengelaborasi juga Pak Santoso, bagaimana nih kemudian, khawatir nggak Pak sebagai Bapak nih di Kota Blitar, nanti masyarakat jadi euforia nggak? Dipikirnya, kita udah level 1, terus semua nggak pakai masker dan lain-lain. Nah, hal seperti ini gimana dijaganya Pak Santoso? Ya, tentunya seperti tadi yang sudah saya singgung, Mm-mm. bahwa edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokoler kesehatan itu menjadi sesuatu yang wajib dipatuhi. Mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menghindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Ini harus tetap kita lakukan. Sekalipun sudah ada beberapa kelonggaran-kelonggaran sebagaimana telah diatur di dalam Imendagri nomor 47. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mengedukasi kepada masyarakat khususnya di dalam penerapan testing, tracing, dan treatment. Karena ibarat kita menyelesaikan persoalan, kita selesaikan dari hulunya, kemudian sampai nanti ke hilir. Itu bisa kita lakukan secara maksimal kalau implementasi dari 3 testing, tracing, dan treatment itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Oleh karena Ya, Pak Santoso, ketika Jakarta aja, saya ambil contoh Jakarta karena saya tinggal di sini. Sudah nggak PPKM darurat saja, namanya diganti jadi PPKM level 4 begitu. Udah ada yang kafe buka dan segala macam, orang udah kumpul. Gimana Blitar menjaga ini semua? Akan tetap ada petugas-petugas yang menjaga disiplin ini, ada sanksi-sanksi yang tegas, itu akan tetap dilakukan? Secara rutin dari operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah melalui Satpol PP. Itu baik pagi maupun malam hari, ini selalu kita lakukan operasi gabungan. Dalam artian untuk memonitor seberapa jauh tingkat kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan protokolnya. Sehingga harapannya bisa terjaga walaupun di level 1 ini sudah ada beberapa kelonggaran. Dan kita justru di titik-titik kelonggaran ini yang rentan karena memang masyarakat juga menghendaki bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat juga bisa bangkit kembali, tapi masih dalam koridor kita menjaga protokoler kesehatan agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan bagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain. Oke, sorotan lain dari Kang Diki tadi mudah-mudahan juga menjadi masukan bagi Pemkot Blitar adalah 3T-nya bisa lagi ditingkatkan lebih tinggi dari sekarang, Pak Santoso? Iya, apa yang bisa dalam bayangan Pak Santoso untuk meningkatkan ini semua? Karena semuanya agak kesulitan ini untuk meningkatkan 3T ini. Ya, insya Allah kita di dalam pelaksananya, pemerintah kota juga sudah menyiapkan 3 bis yang kita tempatkan pada masing-masing kecamatan. Ini yang digunakan oleh TEN untuk mobiling dalam rangka implementasi testing, tracing. Ini dengan demikian, maka kita menjemput bola pada kelurahan-kelurahan, sehingga dari situ kita bisa memaksimalkan pelaksanaan 3T itu, sehingga beberapa pasien-pasien yang terindikasi, yang mungkin tadi dikatakan takut untuk melaporkan dan sebagainya, serta edukasi yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, kemudian Pak Endar Ambil, Pak Camat, Pak Lurah, RT RW ini betul-betul mengena pada sasaran, sehingga target dari testing, tracing, dan treatment itu bisa kita lakukan dengan baik. Oke, Kang Diki, cukup nggak apa yang tadi disampaikan Pak Santoso ini bisa memberikan harapan bahwa saya nih berharapnya level 1-nya Blitar bertahan tidak hanya 2 minggu ke depan, Kang Diki? Ya, tampaknya cukup realistis ya, karena memang ide atau strategi yang ideal memang sulit ya. Tapi dalam konteks inilah kenapa uji coba ini penting, Mas Bayu. Karena kita perlu role model yang dalam konteks keterbatasan daerah-daerah kita ini kira-kira mana nih yang bisa ya. Karena yang diterapkan atau disarankan WHO itu sendiri memang sifatnya sangat general.
Nah, Ya. namun dalam konteks inilah kita bisa berharap bahwa Blitar bisa memberi contoh. Namun sekali lagi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa pesan pentingnya adalah situasi pandemi ini masih terjadi. Nah, ini yang harus sekali dipahami oleh semua pihak termasuk pemerintah setiap sektor. Ya. Dan bahkan pada level dunia kita ini dalam gelombang ketiga, ini global, bicara global, dan Ya. masih di tinggi, arahnya belum menurun gitu. Nah, ini tentunya juga akan terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itulah kesiapan dari adanya PPKM di tingkat 1 atau level 1 yang efektif dan implementatif gitu di dalam konteks Indonesia, itu yang bisa jadi andalan kita menjalani masa sisa pandemi ini. Ya. Dengan mengurangi adanya pelonggaran-pelonggaran tentu tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita bisa mengurangi potensi perburukannya. Nah, itulah yang nanti kita akan lihat sama-sama di Blitar, dan mudah-mudahan ya saya berharap ini berhasil, Ya. ya tentu dengan dukungan kita semua. Ya, baik. Saya ke Pak Alex Ginting. Pak, tadi Kang Diki juga menyampaikan begitu supaya masyarakat tidak terjadi kebingungan. Mungkin pemerintah harus menggunakan istilah-istilah yang orang jangan sampai salah kaprah begitu. Ini kalau udah level 1, tetapi kampanye untuk tetap menjaga protokol kesehatan terus dilakukan. Masukan seperti ini, Pak Alex, ini bisa diterima, nanti bisa disampaikan kepada seluruh stakeholder untuk Satgas COVID-19 penanganan pandemi ini, Pak Alex? Ya, jadi uji coba yang akan dilaksanakan di Blitar dan kemudian penetapan Blitar sebagai kota dengan level PPKM. Ya, di itu level apa 1. yang diinginkan oleh pemerintah sih supaya publik nggak salah mengerti begitu. Nanti dianggapnya, hore Blitar udah aman, udah bebas. Nah, jangan sampai salah begitu kan Pak Alex? Ya, tentu uji coba ini harus mendarat di keluarga, mendarat di RT dan RW. Supaya dia bisa mendarat, seluruh program yang ada, tentu ini harus melakukan penguatan posko PPKM desa dan kelurahan. Ini nggak boleh dilupakan. Jadi pelaksanaan implementasi program ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu jauh dari masyarakat. Jadi harus masuk di tingkat kelurahan, di desa, dengan demikian dia hanya 2 langkah masuk ke keluarga. Dengan berbasis keluarga tentu ini akan lebih bisa kondusif untuk setiap pelaksanaan yang ada, aturan yang ada. Karena bagaimanapun juga PPKM ini sudah kita akui sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas. PPKM juga adalah satu instrumen untuk menggerakkan 3T dan 3M. Kemudian PPKM juga harus bisa menggerakkan vaksinasi. 3 pilar yang diturunkan dari pemerintah pusat ini harus mendarat di keluarga. Tentu ini kita minta perpanjangan tangan dari posko PPKM desa dan kelurahan. Sehingga dengan bahasa mereka ini akan sampai ke masyarakat. Jadi bukan mallnya yang kita jaga, tapi bagaimana masyarakat tidak berbondong-bondong ke mall pada jam yang sama dan hari yang sama. Jadi bukan pasarnya yang kita jaga, tapi masyarakat akan mengatur dirinya untuk ke pasar itu dengan kapasitas misalnya 50% ataupun 75%. Jadi dengan demikian masyarakat akan menjaga dirinya, masyarakat akan melindungi keluarganya, dan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat melalui RT, RW, ataupun desa dan kelurahan. Ini yang harus mesti sampai, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah berbasis desa dan kelurahan. Dan desa kelurahan itu adalah diurus oleh RT, RW, dan keluarga. Jadi kalau ini bahasanya bahasa Jakarta, bahasa nasional terlalu jauh untuk sampai ke individu ataupun keluarga. Jadi tentu setiap daerah punya karakter masing-masing, setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing. Dengan inilah kita menggunakan komunikasi risiko tersebut. Sehingga mereka tahu bahwa kita masih tetap di pandemi, dan kita masih di level 1, dan ini masih rentan untuk terjadi lonjakan. Singapura sendiri yang infrastrukturnya baik, bisa terjadi lonjakan. Betul. Jadi ini sebagai salah satu contoh untuk tetangga kita. Terakhir untuk menutup obrolan kita, biar kita kemudian juga mendapatkan sesuatu lah dari Kota Blitar, Pak Santoso, mungkin pesan untuk warga Blitar yang sekarang menjadi sorotan nasional untuk melihat level 1-nya bisa bertahan begitu, disiplin tetap dijaga. Tapi mungkin sambil menyampaikan ke warga Blitar, sebenarnya ini juga pesan kepada seluruh Indonesia. Pak Santoso, monggo silakan. Baik, terima kasih. Pesan saya khususnya kepada masyarakat Blitar, mari kita jaga, kita rawat kepercayaan pemerintah pusat yang telah memberikan Kota Blitar sebagai
uji coba pelaksanaan new normal. Dalam artian bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID ini, tetapi juga masih harus tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Kita tingkatkan implementasi dari 3T, kita perbanyak dari pelaksanaan vaksinasi, sehingga nanti kita berharap kepada seluruh daerah-daerah, tidak berarti bahwa Kota Blitar ini sudah sempurna, tetapi mari kita sharing, mari kita belajar bersama. Kalau di sana sini ada kelemahan, itu bagian dari upaya kita untuk saling melengkapi dari konsep yang akan kita lakukan. Karena kami yakin tiap-tiap daerah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ginting, oleh Pak Alex, punya kearifan lokal, punya bahasa yang lebih bisa dipahami oleh wilayahnya masing-masing, sehingga endingnya bagaimana konsep penanganan COVID ini di tengah-tengah masih banyaknya persoalan-persoalan yang muncul, dan juga kemungkinan peluang adanya gelombang yang berikutnya ini bisa kita tangkal dengan bersama. Baik. Itu, terima kasih. Sama-sama Pak Santoso, terima kasih cerita-ceritanya, mudah-mudahan menggugah tidak hanya ke pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tapi utamanya kepada masyarakat. Seperti Pak Alex tadi katakan, ini kuncinya di masyarakat, di saya, di kita semua yang mendengarkan obrolan kita pagi hari ini. Wali kota seperti Pak Santoso bisa mengimbau, tapi yang diimbau juga harus bisa mengikuti. Nah, mudah-mudahan ini semua bergerak dalam satu arah yang sama. Terima kasih, kita bisa pelan-pelan tapi pasti mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pak Santoso, terima kasih waktunya. Pak Alex Ginting, terima kasih. Kang Diki, terima kasih masukan dan wawasannya. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat.